Aduh. Masih sakit Bapak kan, Pak? Iya nih Bu, badan Bapak masih lemes. Bapak sih udah Ibu bilang kan, gak usah ikut ke kebun, biar Ibu aja sendirian. Lagian Bapak juga yang salah. Udah Ibu bilang jangan banyak-banyak makan daging kurban, Pak. Nanti kolesterolnya naik. Tuh buktinya. Ya mau gimana lagi Bu, namanya kita makan daging cuman sekali setahun. Udah Bapak gak usah banyak gerak, Bapak istirahat aja. Nanti pundaknya malah makin sakit. Kalau dibawa tidur rasanya makin sakit Bu, nanti yang ada lama sembuhnya. Makanya Bapak bawa gerak-gerak. Ya kalau sakit kayak gini gimana mau gerak Pak, nanti malah tambah sakit. Udah siap Bu, nyisik daun kelapanya. Ini Pak banyak semutnya, kayaknya daun kelapanya mesti dijemur dulu, nanti aja Ibu lanjut nyisiknya. Oh ya udah Bu, jemur dulu aja. Maaf ya Bu, Bapak nggak bisa bantu. Kira-kira ada ndak ya Bu Jenab di kebunnya? Loh itu Bu Jenab, untung ada di sini. Saya ndak perlu pusing-pusing nyari lagi. Bu Jenab. Pak RT. Pak RT ya. Ada apa Pak RT? Ternyata Bu Jenab di sini toh. Tadi udah saya cariin ke rumah loh, tapi nggak ada orang. Iya Pak RT, tadi pagi saya udah ke sawah, soalnya saya nyariin daun kelapa kering. Tuh bapaknya Bianca lagi sakit di dalam. Pak RT, saya duduk di sini aja ya. Saya soalnya nggak kuat berdiri lama, Pak. Loh, sakit apa Pak Saiful? Ini Pak RT, kolesterol saya naik, makanya ini tengkuk saya sakit semua. Gara-gara kebanyakan makan daging kayaknya Pak RT. Oh, hampir sama kita tuh Pak Saiful. Saya mah pundak saya juga sakit. Soalnya kebanyakan makan sop. Tapi mau gimana lagi, harus kerja. Soalnya udah menjaga amanah dari warga gitu loh. Ya namanya udah tua Pak RT, jadi penyakit gampang aja datangnya. Tapi perginya susah. Gini nih kalau rumah jauh dari warung, mau ke warung aja, jalannya hampir sekilo. Kalau nggak karena perlu nggak ke warung saya. Itu sih saya nggak bisa bawa motor. Coba aja kalau saya bisa bawa motor. Nggak perlu jalan kaki kan? Ada apa ya Pak RT? Kok nyariin kami segala? Begini loh Bu Jenab, ini saya mau nganterin undangan buat Bu Jenab. Soalnya Bu Jenab alhamdulillah terpilih untuk menerima bantuan dari kelurahan. Makanya Bu Jenab diundang dulu sama orang kelurahan untuk penjelasannya. Ini undangannya. Wah, alhamdulillah. Makasih banyak loh Pak RT. Soalnya hampir tiap tahun saya selalu dapat bantuan. Pasti itu karena Pak RT yang ngajuin ke orang dinas ya. Iya loh Bu Jenab, yang pantas menerima itu harus diberi Bu Jenab. Mana panas-panas lagi.
Ini berkat Pak RT untuk saya. Itu bukannya Pak RT ya? Ngapain ya berduaan sama Bu Jenap? Feeling saya ada yang nggak beres ini. Ih. Ngapain lah mereka berduaan itu di rumah pondok? Jangan-jangan ada batu di balik udang. Ada udang di balik batu. Tuh. Ih, mereka kok sampai pegangan tangan. Saya yakin ini pasti karena Bu Jenap itu nggak mampu, Pak Saipul nggak bisa nafkahi, terus digodanya Pak RT. Lagian ya, apa sih yang dilihat sama Pak RT itu? Bu Jenap kayak gitu, udah tua bangka juga, cantikan saya kemana-mana. Perlu disebarin ke orang-orang kampung ini. Mana ini kamera? Mereka pegangan tangan. Foto lagi. Sama-sama. Ih, geli banget melihat mereka. Orang sekampung harus tahu ini. Waduh, sibuk banget ya jadi hansip di kampung. Padahal kan ini masih suasana lebaran. Udah disuruh patroli aja sama Pak Lurah. Aduh. Padahal kan suasana kampung aman-aman aja. Ngapain pakai patroli segala? Loh, itu Bu Sukma ngintip apaan ya? Bu Sukma, ngapain Bu Sukma? Sini, Pancip jangan berisik, sini cepet. Sini. Ada apa Bu Sukma? Itu loh Pak Ansip lihat tuh. Pak RT berduaan sama Bu Jenap di rumah pondok lagi. Kan Pak Ansip tahu di sini nggak ada orang. Jangan-jangan ada tali air. Waduh, tadi sempet dokumentasi nggak? Ada. Nih. Pak Ansip lihat nih. Ini. Mereka sampai nih. Tuh, senyum-senyum kan? Nih. Kan mereka pegangan tangan kan Pak Ansip? Wah, ini bisa jadi barang bukti nih. Harus diadili nih. Iya, saya yakin Bu Jenap ini main belakang sama Pak RT. Mungkin udah bosan kali ya sama Pak Saipul yang sering sakit-sakitan. Iya ya, duitnya mana nggak ada lagi. Oh iya Bu Jenap, ngomong-ngomong, gimana yang kemarin saya bilang ke rumah Bu Jenap itu? Ada ndak jadi ke tempat orang pintar? Iya, kami udah datang ke Mbah Manto. Katanya Pak RT itu tuh sejenis arwah atau roh dari nenek moyang kami yang tujuannya itu nggak ganggu kami kok Pak RT. Justru mereka itu melindungi kami dari orang-orang yang jahat sama kami gitu Pak RT. Tapi saya bingungnya kayak Sukma, Pak Hansip, terus Bang Regar ngelakuin kejahatan apa gitu ya. Mungkin mereka punya niat buruk gitu, makanya digangguin sama makhluk halus itu. Oh gitu ya Bu Jenap. Terus Bu Jenap sama Pak Saipul bisa ngelihat arwahnya itu ndak? Kami berdua nggak bisa ngelihat Pak RT. Yang bisa ngelihat itu orang yang jahat sama kami aja. Terus ada dikasih ramuan atau obat gitu ndak ya sama Mbah Dukunnya? Iya, kami itu dikasih sejenis air, katanya air dari 7 mata air sama ada bunga gitu. Terus airnya mesti, maaf Pak RT, kami nggak bisa kasih tahu soalnya itu rahasia. Oh iya ndak apa-apa. Saya lagian juga takut sama yang begitu-begituan. Mudah-mudahan nanti
semuanya yang di sini aman-aman aja ya Bu Jenab ya. Saya juga ngeri sebetulnya kalau masalah yang nggak kelihatan kayak begitu. Iya Pak RT, kami juga nggak enak sebenarnya. Soalnya orang-orang di kampung ngelihat kami kayak ngelihat setan. Kami juga ngerasa tersisihkan. Apa kita labrak aja kali ya? Ayo kita labrak. Habis itu kita bawa ke kantor lurah. Tapi bentar. Saya kirim dulu ini ke grup warga di kampung biar orang-orang pada tahu. Ya udah, sebarin. Bentar ya. Nih. Nih grup yang ini kan? Buruan Bu Sukma, saya udah geram banget nih. Ya tunggulah. Nih. Udah masuk. Ayo, gas. Pancip duluan. Ini sangat menginjak harga diri Hansip nih. Ini kan wilayah kekuasaan saya. Udah buruan. Hei! Loh, ada apa ini Pak Hansip? Ini udah darurat banget ini Pak RT. Darurat ini. Darurat di mananya? Apanya yang darurat ini? Pak RT nggak usah pakai nanya lagi ya. Ini namanya udah ketangkep basah ini. Berani-beraninya Pak RT berbuat ulah di wilayah kekuasaan saya. Setuju. Lagian ya, Pak RT sama Bu Jenab ngapain berdua-duaan di kebun sawah kayak gini? Ada ini ya? Hah? Atau jangan-jangan ada batu di udang di balik batu kan? Ya kan? Astagfirullah Sukma, kamu ngomong apa sih Sukma? Jangan fitnah loh. Istighfar, sok suci Bu Jenab. Sekarang mending Pak RT ngaku aja atau saya panggilin warga. Pak RT bisa dibakar loh. Loh. Ini kalian udah fitnah namanya ini. Siapa bilang saya sama Bu Jenab berduaan? Tuh ada Pak Saipul di dalam. Itu namanya asal tuduh. Seorang saya tadi cuma nganter undangan buat ngasih sumbangan ke Bu Jenab sama Pak Saipul. Tuh, kalau nggak percaya lihat aja Pak Saipul di dalam. Pak Saipul. Iya. Ada apa ini ya? Iya loh, nggak mungkin lah saya berdua-berduaan aja sama Pak RT. Apa mau dikata sama orang kampung? Kamu ya Sukma, kalau ngomong itu dipikir dulu. Waduh, ada Pak Saipul di dalam. Saya nggak ngeliat. Iya, waduh, bahaya ini. Ini bisa karir saya yang terancam ini. Waduh, saya tadi sebenarnya cuma lewat Pak RT, tapi ini nih Bu Sukma yang ngasih tahu. Kok saya sih? Saya juga tadi lewat, terus ngeliat Pak RT sama Bu Jenab pegangan tangan. Kalau saya mah ya, kalau berduaan kayak gini ini mah hal yang wajar sih menurut saya. Ini nih yang ngompor-ngomporin pakai di foto-foto. Pak Hansip, nyari aman sendiri aja. Udah. Kalian berdua ndak usah berisik, ndak usah berdebat di sini. Jangan-jangan kalian yo yang berdua-berduaan datang dari sana tadi ya. Hansip, kau mau saya potong gajimu? Waduh, jangan Pak RT. Gaji saya kecil, pakai Pak RT potong segala. Maafin saya Pak RT. Kalau bukan karena Bu Sukma, saya nggak bakalan kayak gini. Iya kan Bu Sukma? Udah kabur duluan. Oi. Ada-ada aja orang kampung ini. Pada kabur. Maaf ya Pak RT, gara-gara Pak RT kesini malah kena fitnah sama orang kampung. Iya, ndak apa-apa Bu Jenab, namanya orang-orang nggak berpendidikan gitu loh. Kalau gitu saya izin pamit dulu ya. Iya Pak RT. Makasih ya Pak RT. Iya, Pak Saipul, saya pamit dulu ya Pak Saipul. Kasihan Pak RT jadi kena fitnah. Saya nggak tahu apa-apa. Oi, Bu Sukma. Oi. Bu Sukma. Saya nggak tahu. Oi.